Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah perjalanan misteri. Sebelum kita mulai kisah selanjutnya, bagi sahabat yang belum mensubscribe, silakan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke kisah selanjutnya. Kisah kali ini admin beri judul Culi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Sony, seorang mahasiswa asal Medan. Sebelumnya gua tegasin untuk semua nama dan tempat kejadian dalam cerita ini telah disamarkan demi menjaga privasi bersama. Kejadian yang gak akan pernah terlupakan ini terjadi pada saat gua menjalankan masa KKN di sebuah desa di kaki Gunung Merapi. Dalam KKN tersebut, gua tergabung dalam grup B yang beranggotakan 8 orang, yaitu gua sendiri, Ari, Eko, Samsul, Wahyu, Budi, Anita, Santi, dan Yuli. Secara undian, kami mendapatkan penempatan di sebuah desa yang berada di sebelah selatan kaki Gunung Merapi. Hari itu Senin pukul 1 siang, tim kami telah sampai di balai desa Drono Binangun. Kami disambut oleh kepala desa beserta perangkatnya, Pak Suminto. Itulah nama kepala desa Drono Binangun. Setelah serah terima dan sekalian berkenalan dengan semua perangkat desa, akhirnya kami diantarkan ke tempat di mana kami akan berdelapan akan menjalankan program KKN selama 60 hari ke depan. Untuk memudahkan kami dalam menjalankan program KKN ini, kami dipecah menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 5 orang laki-laki yang ditempatkan di rumah Pak Karno, yaitu sekdes desa setempat, dan 3 orang perempuan yang ditempatkan di rumah Pak Kades. Untuk posko utama, kegiatan dipusatkan di aula balai desa. Sekedar informasi aja bahwa desa Drono Binangun ini adalah sebuah desa yang sangat indah serta sejuk karena berada di kaki Gunung Merapi bagian selatan. Untuk akses masuk ke lokasi desa ini terdapat 2 buah akses jalan masuk desa. Pada kala itu jalanan desa ini belum sehalus seperti sekarang. Jalan masuk desa sebelah utara masih berupa tatanan batu gunung, dan jarak dari pinggir jalan utama ke arah gapura batas desa kurang lebih sejauh 1 km dengan lebar jalan 2 meteran yang melewati beberapa pesawahan dan perkebunan desa. Baru ketemulah satu bangunan pertama di desa tersebut, yaitu bangunan balai desa. Untuk jalan akses masuk desa dari arah selatan masih berupa tanah merah dan jarak dari jalan raya utama ke batas desa berjarak sekitaran 500 meter dengan lebar jalan cuma 1 meteran yang melewati perkebunan warga dan sebuah lokasi pemakaman desa. Ada sekitaran 10 program pokok kerja KKN kita, yang diantaranya yaitu pendidikan agama untuk anak-anak dan pembinaan kreativitas pemuda yang kebetulan gua sendiri sebagai ketuanya.
Sejak hari pertama kami melaksanakan program KKN sampai sekitaran 40 hari ke depan berjalan secara lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Berhubung jarak kos ke lokasi KKN tidak begitu jauh, sekitaran 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, makanya gua putuskan untuk 3 hari sekali pulang ke kos sekalian belanja segala sesuatunya yang berkenaan dengan pelaksanaan program kerja kami. Hari itu Rabu malam Kamis, gua putuskan balik ke kos dan rencananya besok paginya sekalian belanja buku untuk kita bagikan ke anak didik kami di lokasi KKN. Kami sore gua udah sampai lagi ke lokasi KKN sekalian membawa buku yang akan kita bagikan ke anak-anak. Seperti hari biasanya setelah sholat maghrib, anak-anak akan kumpul ke posko untuk melakukan kegiatan pengajian dan selanjutnya diteruskan kegiatan belajar bersama. Tetapi malam itu sampai pukul 7 malam tidak ada satu anak pun yang datang ke posko. Malam itu gua, Eko, dan Santi keheranan karena tidak seperti biasanya anak-anak kok belum datang. Biasanya mereka tepat waktu. Setelah kita tunggu sampai pukul 7:30 malam tidak ada yang datang juga. Akhirnya diputuskanlah bahwa program malam itu kita batalkan. Gua dan Eko mengantar Santi pulang ke penginapan rumah Pak Kades, lalu kita berdua pulang ke penginapan kita di rumah Pak Sekdes. Pagi harinya Eko mengajak gua mencari info kenapa anak-anak semalam tidak pada datang ke posko. Kita langsung menuju ke rumah salah satu warga, yaitu rumah Pak Sumitro, yang kedua anak-anaknya ikut program ngaji dan pembelajaran. Diperoleh informasi dari anak Pak Sumitro tersebut kalau mereka sudah tidak mau mengaji dan belajar lagi. Katanya takut akan adanya culi. Dari rumah Pak Sumitro, gua keliling desa menemui semua anak-anak dan mencari jawaban atas adanya isu culi tersebut. Dan ternyata jawaban mereka sama, yaitu mereka takut dengan adanya culi. Jujur aja kita nggak tahu apa itu culi. Akhirnya malam Sabtu kita berdelapan mengadakan rapat mencari info tentang keberadaan culi. Suasana desa sejak kemarin malam tiap habis maghrib menjadi sunyi dan sepi, yang berakibat semua program-program KKN kita menjadi macet semua. Hasil dari rapat diputuskan mulai besok kita mencari info masalah culi. Akhirnya kita mengadakan rapat dengan Pak Kades dan beberapa perangkatnya membahas macetnya program KKN kita. Di rapat, Pak Kades menerangkan kalau culi itu adalah penampakan pocong yang keliling desa menemui semua orang dan meminta tolong untuk membuka tali pocongnya. Mendengar penjelasan Pak Kades, jujur saja gua heran, masa zaman sekarang masih ada kayak gitu. Kami semua meyakinkan kalau isu culi tersebut cuma sekedar isu dan tidak ada sama sekali. Kami memohon kepada Pak Kades beserta perangkatnya untuk membujuk kepada warga untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Akhirnya kami dan semua perangkat keliling desa membujuk warga untuk jangan mempercayai adanya isu culi.
Perjuangan kita semua untuk membujuk warga akhirnya tidak sia-sia. Warga mulai sedikit demi sedikit mau mengikuti saran kami semua. Waktu berjalan sesuai dengan rencana kami semua. Tibalah hari Kamis, mulai timbul isu culi lagi. Menurut penuturan salah satu warga, katanya dia ditemui sesosok culi. Gara-gara kabar tersebut, keadaan jadi kacau lagi. Malah yang sekarang kondisinya semakin mencekam. Hampir seluruh warga ketakutan. Bahkan keluarga Pak Kades ikut-ikutan ketakutan. Selama 2 malam sejak adanya isu yang kedua ini, suasana benar-benar sepi dan mencekam. Melihat kejadian tersebut berpengaruh kepada kejiwaan dan mental beberapa anggota kami, terutama yang cewek-cewek, jadi ikut-ikutan ketakutan. Melihat suasana tersebut, jujur gua sangat pusing dan bingung sebab tanggung jawab tim ini ada di tangan gua. Akhirnya gua memutusin untuk melakukan penyelidikan tentang isu culi tersebut. Jujur gua orangnya tidak percaya akan adanya culi. Disinilah kejadian mistis dimulai. Malam itu, malam Selasa, gua dan Eko rencananya mau pulang ke kos. Kita berdua menaiki 2 motor, dan untuk mempercepat waktu, akhirnya kita memutuskan mengambil jalan keluar desa lewat sisi sebelah selatan, yang kondisi jalanannya masih dari tanah merah dan gelap gulita karena didominasi perkebunan warga dan sebuah pemakaman warga yang lumayan luas. Kejadian pertama dialami oleh Eko yang menaiki motor di belakang gua. Pada waktu melewati depan pintu makam, motor Eko macet. Tapi yang aneh, mesinnya masih menyala. Cuma motor tersebut tidak bisa berjalan. Waktu itu Eko penasaran dan berpikir barangkali ban motornya keperosok atau terganjal batu, sebab jalanan masih tanah merah dan bercampur batu, serta suasana gelap gulita. Eko turun dari motor dan mengecek rantai serta ban belakang motornya. Saat dia jongkok mengecek rantai motor dan membelakangi pintu makam, ada suara memanggil, "Mas, mas, tolong mas." Suara tersebut seperti suara perempuan tua. Eko masih belum nengok, dia cuma menjawab, "Tulung apa?" tanpa curiga. Dan sosok itu pun menjawab, "Tulung culi mas, culi mas, tulung mas, culi." Mendengar jawaban tersebut, Eko bangkit dari jongkoknya dan menengok mencari sumber suara. Begitu menengok, dia melihat sesosok pocong berdiri di depannya. Sontak dia langsung lari sekencang-kencangnya sambil teriak, "Culi, culi, culi." Sementara itu, gua sudah sampai di pinggir jalan raya menunggu Eko. Sudah sekitar 15 menit gua menunggu, datanglah Eko sambil ngos-ngosan dan menunjuk ke arah jalan masuk desa. Gua bingung kenapa Eko malah lari-larian. Terus motornya kemana, pikirku. Setelah agak tenang, Eko gua tanya, "Kenapa lari-larian sambil teriak-teriak? Terus motormu kemana kok?" Eko tetap aja masih panik dan dia minta langsung diantar pulang ke kosannya. Esok paginya Eko sudah sampai ke kosan gua. Eko cerita kalau semalam dia jalan ketinggalan di belakang dan motornya macet pas di depan pintu makam.
Di saat dia mengecek rantai motornya, katanya dia ditemui sesosok culi. Jujur mendengar cerita Eko, gua tetap belum percaya. Dan dia gua ajak ngambil motornya yang dia tinggal di depan pintu makam. Akhirnya kita berboncengan kembali ke arah makam di mana keberadaan motor Eko ditinggal semalam di sana. Begitu sampai di sana, posisi motor masih seperti semula dan ternyata rantai motor dia lepas. Setelah kita perbaiki, Eko berpamitan ke gua kalau dia mau pulang kampung dulu ke Purwokerto. Dia minta pulang kampung selama 5 hari untuk menenangkan diri dahulu akibat mengalami kejadian mistis semalam. Oke, sementara sampai di sini dulu, kita lanjut di part kedua. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya jika admin mengupload part keduanya supaya tidak ketinggalan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.